para guru, para asatidzah, para sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu kalimat tasyakur yang insya Allah pada malam kesempatan hari ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia. Kepada guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Halim Mursyid, dengan segala hormat kami persilakan. Tafadhal guru. Permintaan sahibul wilayah guru. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Sya'bana syahrun tathhirul qalb wa ja'ala Ramadhana syahrun tathhirur ruh. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, para guru, hadirin bapak saudara sekalian yang saya hormati. Wabil khusus segenap panitia Rohan bersama warga RT 08 RW 07, dan alhamdulillah bersama kita hadir guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Husnan Naim LC, Al-Mukarram guru kita Kanda Kiai Haji Idham Khalid Mardani LC, dan juga bersama kita Bapak Ketua RW 07 Bapak Eko Raharjo, Bapak-bapak RT, ibu-ibu RT, jamaah sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Puji syukur pertama mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan sehat dan afiat. Kita bisa kumpul di sini karena sehat, betul. Kita bisa hadir rawahan bersama ini karena sehat.
nikmat yang besar di samping nikmat iman Islam, ini kesehatan yang Allah berikan. Kita maunya badan kita sehat, duit kita banyak, anak kita pada bakti, betul? Ya. Tapi yang kita minta kepada Allah, seperti selesai sholat kita selalu mengangkat tangan, Allahumma tawwil a'marona bi ta'atillah wa sahhi ajsadana. Kita minta semoga Allah berikan berkah umur kita dan Allah berikan sehat. Kalau sehat enak, biar nggak punya duit banyak, kalau sehat enak ya Bu. Yang paling kagak enak, duit kagak, badan sakit. Biasanya yang begini cepat banget mati. Ya. Tapi karena nikmat sehat yang Allah kasih, maka kita keluar rumah melangkahkan kedua kaki kita ke majelis yang sangat mulia ini. Malam ini almarhumin yang ibu bapak sudah kirimkan Fatihah pada malam Jumat kemarin, dibacain Al-Quran 30 juz. Almarhumin bapak kita, bapak ibu, bapak-bapaknya semuanya, termasuk juga keluarga kita, malam ini kuburnya kalau bisa kita lihat dari sini, mereka lagi tertawa Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka tertawa? Karena Al-Quran yang dibaca 30 juz sudah sampai di kuburannya. Fatihah yang dibacain sampai kurang lebih almarhuminnya berapa? 200. Kurang lebih 250 almarhumin dan almarhumat sampai di kuburannya. Bahkan bapak ibu yang ikut membantu mengeluarkan sedekah acara semacam ini sedekahnya bapak ibu sudah sampai di kuburan almarhumin almarhumat bapak ibu keluarga kita semua. Percaya Bu? Bu, percaya? Ibu kalau nggak percaya jalan duluan sono ke Kober, tadi kirimin Fatihah sampai bang. Ya. Agama Islam yang merupakan agama samawi yang sumber hukumnya dari Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita. Kita yang masih hidup di atas dunia ini, di tempat dunia ini tempat yang zahir. Kita butuh makan kalau lapar, kita butuh minum kalau haus, kita butuh tidur kalau ngantuk, betul. Mereka di alam barzah, di alam kubur pos pertama kehidupan akhirat, mereka makan minum, tapi makan minumannya beda dengan kita. Kita lapar pergi ke warung beli nasi uduk, betul. Kita haus buka kulkas minum air putih atau es teh yang karena menghilangkan haus. Tapi mereka yang berada di pos pertama alam kubur, mereka berada di alam barzah, mereka makan minum, tapi makanan minumannya bukan kayak kita. Kita ini makanannya bersifat fisik, mereka yang metafisik. Apa makanan mereka? Fatihah dikirimin, mereka senang. Doa dikirimin, sedekah dikirimin. Acara rohan bersama ini bapak ibu ikut membantu sedekah, diniatin buat almarhumin keluarganya, orang tua ibunya. Ini insya Allah malam ini sudah sampai di makom makbarah mereka semua, dan bapak ibu insya Allah berkah ya. Makanya saya disuruh memberikan sambutan, saya buka dengan itu apa? Acara semacam ini yang diajarkan guru-guru kita di Cipete, khususnya dulu Cipete Utara. Al-Maghfurlah guru kita Haji Muhammad Naim ngajarin kita kirimin doa dan Fatihah, terutama kalau bulan Sa'ban kepada orang tua keluarga yang sudah meninggal. Ya. Di bulan Sa'ban Bu,
Tiap malam orang pada rowahan haul. Betul. Ya. Kayak Husnan ngomong sama saya barusan udah 15 malam muter mulu dia muter hadirin. Udah 10 hari saya nggak makan nasi Ji. Kenapa? Berkata segado katanya. Ya. Makanya warga RT 8 RW 07 acara semacam ini tiap tahun dibikin. Kenapa? Keuntungan buat kita ada, keuntungan almarhumin juga sampai hadir. Karena kondisi sekarang ini sudah banyak masuk paham ke kampung-kampung kita. Banyak paham yang mengatakan tidak sampai Fatihah, tidak sampai doa, tidak sampai sedekah. Ini sudah banyak masuk paham ke kampung-kampung kita. Makanya warga RT 08 banyak terima kasih sama Bapak RT-nya. Ini Ustadz Rofiuddin perdana mengadakan ruahan bersama. Ya mudah-mudahan tiap tahun bisa dibikin. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari awal pertama ini insya Allah tahun-tahun berikutnya dibuat acara ruahan khususnya untuk warga. Ini kalau bikin sendiri-sendiri biayanya banyak, betul. Coba hitung deh, kiai 3 juta seorang. Ya. Sadropi denger ya? Nah iya, ya. Berkatnya berapa kalau di rumah dibikin sendiri? Ya. Apa gara-gara kita nggak punya duit banyak nggak ngirimin Fatihah doa sama babanya kita, kan irasional, nggak masuk akal. Ya. Tapi dengan adanya ruahan bersama dikoordinir oleh Pak RT, kemudian di belakangnya dibantu ada Pak RW, maka berjalan ruahan bersama malam ini yang pertama. Insya Allah malam-malam berikutnya juga akan dilaksanakan terus ruahan warga semacam ini. Baik, saya nggak panjang lebar, sambutan ya. Ini yang dimintakan oleh panitia, sambutan atas nama apa sih sambutan ini? Hah? Ya, mari kita dukung acara ini tiap tahun dibikin ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau kita nggak pernah lupain orang tua, guru-guru kita, keluarga kita, insya Allah hidup kita berkah dunia akhirat. Baik, ini saja nanti kita dengarkan dengan seksama mauizah yang disampaikan oleh guru kita ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pulang majelis ini Allah sehatkan badan kita. Pulang majelis ini Allah panjangkan berkahkan umur kita. Kalau yang kurang sehat keluar majelis ini Allah sehatkan kita semua. Dan dari majelis ini yang punya utang Allah lunasin utangnya. Ketahuan tuh yang paling kencang utangnya paling banyak. Mohon maaf bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja sama-sama kita mendengarkan kata sambutan kalimat tasyakur yang disampaikan oleh guru kita. Terima kasih kepada guru kita yang mulia al-mukarram al-muhtaram Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Halim Mursid yang telah menyampaikan kata sambutannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengambil hikmah pada acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan mauizah hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia kepada guru kita yang mulia al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Bapak Kiai Haji Ahmad Husnan Naim RC. Tafadhal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, wabil khusus saya nyebutnya keluarga besar aja ini ya. Keluarga besar RT 8 RW 7, wabil khusus para alim ulama, para guru. Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Kiai Haji Idham Khalid Mardani, guru kita Kiai Haji Abdul Halim Mursid, ada guru kita Kiai Ahmad Rizal, dan ini double ini Ustadz juga, tokoh masyarakat kita juga ini Ustadz Rofiuddin. Ada ketua RW kita tadi yang sudah menyampaikan sambutan. Kalau namanya sih nama Jawa banget ini, Pak Eko Raharjo. Mudah-mudahan panjang umur beliau ini. Kalau RW-nya kita doain ya semuanya kita doain juga, termasuk warganya ya. Dan para panitia, termasuk ini saudara kita ini yang dari awal dari jauh saya lihat kelihatan udah nih Haji Samsuri. MC kita ini, MC kita lugas banget nih, tegas banget ini ya. Mudah-mudahan semuanya kita panjangkan oleh Allah umur kita, diberikan keberkahan hidup kita dan diberikan kemanfaatan ilmu kita. Amin ya robbal alamin. Nggak ketinggalan ibu-ibu ini. Ibu-ibu ada yang di sebelah kanan, ada yang di ujung ono. Ya. Ini tidak lain ya, udah pasti nih Pak Rofiuddin. Ini banyak peran serta dari ibu-ibu ini. Udah pasti, udah. Tuh betul dari pagi, kalau perlu sebelum terbit matahari. Dari subuh, tim hadroh yang sehat-sehat banget ini. Ya, masih muda-muda, pada gagah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, judulnya udah bagus banget nih, Rowahan Akbar. Kadang-kadang orang nyebutnya bukan rowahan, rowah. Ini ada hasil menarik nih kata Ustaz Salim tadi, di sini doang nih ada istilahnya rowahan ini. Di mana nyebutnya rowah. Nyebutnya doang rowahan, tapi kalau ditulisin rowahan ini tuh. Rowahan. Masalah ini udah membudaya banget. Makanya pas banget ini kan nyebutnya apa? Kampung budaya. Pas banget ini, cocok banget ini. Ini cerdas namanya nih. Serifiuddin. Jadi nyebutnya judulnya acaranya bukan Rowah Akbar, akan tapi Rowahan Akbar sesuai dengan nama kampung budaya. Apalagi judulnya ini temanya, sucikan diri menyambut bulan Ramadan. Masalah mudah-mudahan batin kita, hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam bulan Ramadan kita bisa melakukan perbuatan baik, amal ibadah kita semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu acaranya juga Rowahan Akbar ya. Ciri khasnya memang kalau doain orang mati nyebutnya ruh. Kalau nyebut doain orang mati nyebutnya apa? Ruh. Makanya rowahan itu diartikan kita doain orang-orang yang sudah wafat. Tapi orang kalau masih hidup kita doain jangan dipanggil ruh. Jadi ruh itu buat orang yang udah mati. Coba ada orang masih hidup kita panggil, sini loh ngapa? Saya doain mudah-mudahan ruh Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga. Iya, makanya ciri khas doain orang mati nyebutnya arwah ya. Oleh karena itu sekali lagi tadi saya nerusin aja nih yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Halim Kiai Haji Abdul Halim Mursid. Jadi kita kumpul begini nih ya, bahwa Bapak saudara-saudara Ibu sekalian, ini ruh orang-orang tua kita lagi girang banget ini. Lagi senang banget. Kalau bisa nih bahasa saya nih kasarnya nih, bahasa kasarnya kalau perlu tiap hari dia ruwahan. Kalau perlu, ya cuman repot panitianya. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi Masya Allah kita kumpul begini nih, kita acara ruwahan nih, kita salah satu menandakan orang-orang tua kita yang sudah wafat, guru-guru kita, sanak famili kita, beliau-beliau sedang mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudari Ibu sekalian, jamaah acara Rowahan Akbar yang kami muliakan, RT 8 RW 7 yang berbahagia. Gini, di dalam Al-Quran ya ada
Kalau mungkin nanti pengen dibahas lagi di rumah pelan-pelan, itu surat Luqman. Surat apa? Surat Luqman. Ada yang namanya Luqman ini? Nggak ada. Lek ramas. Udah coba main hujan-hujanan kali tadi. Gini, di dalam Al-Quran itu ada surat Luqman. Surat Luqman itu ada 34 ayat. Ada berapa? 34 ayat. Nah, surat Luqman itu menciri khaskan orang-orang soleh. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu doanya diabadikan dalam Al-Quran. Yang terkenal doa itu diabadikan dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Jadi Nabi sekali bernabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika berdoa pengen dijadikan orang-orang soleh. Jadi beliau itu kan udah terkenal. Nabi Ibrahim itu kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Abul Mursalin, bapaknya para rasul. Tapi masih berdoa biar ingin dijadikan orang soleh, gitu. Sehingga kesiniin jauh banget dari Nabi Ibrahim terus kesini sampai Imam Syafi'i. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, saya nyebutnya tadi siapa? Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i itu ungkapan-ungkapannya, pendapat-pendapatnya. Kalau bahasa umumnya, umat Islam di seluruh dunia kalau berpikir paling banyak bermazhab Syafi'i. Dia di seluruh dunia nih, bukan secepete, bukan. Bukan sekebayoran baru, bukan. Bukan sejakarta, bukan se-Indonesia, akan tapi seluruh dunia. Seluruh dunia umat Islam kalau berpikir paling banyak bermazhab Syafi'i. Nah, sekarang ciri mazhab Syafi'i apa? Ini paling gampang aja nih ya. Ciri khas mazhab Syafi'i apa? Itu kalau sholat subuh pakai kunut. Makanya orang yang sholat subuh pakai kunut berarti bermazhab Syafi'i. Kalau yang sholat subuh enggak pakai kunut itu berarti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena Imam Abu Hanifah itu ahlu sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i juga ahlu sunnah wal jamaah. Jangan cekcok, kalau beda pendapat kagak apa-apa. Makanya yang sholat subuh pakai kunut itulah yang benar. Yang sholat subuh enggak pakai kunut itu juga lah yang benar. Jadi pakai kunut benar, enggak pakai kunut juga benar. Yang belum benar sama begini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Ini saya masukin ke fikih nih. Sama, kita kalau makan di warteg, apa makan di warung Padang, apa makan di warung mana lagi nih? Di warung Sunda, warung apa kayak gitu? Iya, ini paling gampang yang populer warung warteg aja dah. Kita kalau makan di warteg, itu kira-kira makan dulu baru bayar, apa bayar dulu baru makan? Makan dulu, habis makan, udah coba itu. Nih fikihnya mazhab Syafi'i begini, aslinya nih ya, bapak-bapak, saudara-saudara. Ini saya belum ungkapan Syafi'i, tapi Imam Syafi'i dulu nih, ciri khas fikihnya. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, itu kita kalau makan di warung, itu harus bayar dulu baru makan. Jadi bayar dulu baru makan. Tujuannya apa? Imam Syafi'i mempunyai pedoman, apa saja yang dimasukin ke mulutnya, makanan kek, minuman kek, harus udah dibayar. Wis cari orang Jawa biar tambah marem. Ini orang Jawa banyak teman ini. Iya. Pak Eko. Ya, mayoritas. Kalau saya tinggal di Jawa dulu, di Jombang 7 tahun, sama Kedham. Jadi jari ini orang Jawa apa? Lebih marem, lebih mantep yang kita masukin ke mulut, makanan minuman itu udah dibayar. Itu pandangan mazhab Syafi'i, kan lebih marem kan? Gitu. Lah kita kalau makanan minuman kita udah bayar, apa istilahnya? Ngunyahnya mantep banget. Karena kita udah bayar. Gitu. Itulah pandangan mazhab Syafi'i. Makanya kalau makan di warung, pedomannya harus takobud, serah terima. Kita ngasih duit, yang jual ngasih barang, ngasih makanan. Nah, nggak bisa nambah. Kalau mau nambah, transaksi lagi. Tapi kalau pandangan Imam Abu Hanifah, lagi-lagi Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah boleh makan dulu, bayar belakangan. Nah, berarti kalau warteg itu pedomannya bukan bermazhab Syafi'i, berpedomannya kepada Imam Abu Hanifah, gitu.
Nah berarti kalau makan bayar dulu itu berarti bermazhab Syafi'i. Tapi kalau zaman sekarang ada restoran-restoran, warung makan yang katanya kita bayar dulu, terus kita mau makan di situ kayak atau kita bawa pulang, dia bukan berpatokan pada mazhab Syafi'i, bukan. Dia khawatir kabur. Tapi teorinya itu sebenarnya mazhab Syafi'i gitu. Tapi kenapa kita makan di warung Padang, iya, di warteg, di warung Betawi, warung Sunda dan sebagainya. Kita makan dulu, bayarnya belakangan. Kenapa? Sebab Imam Abu Hanifah itu bukan orang Arab, beliau itu orang Persia. Persia itu daerah Iran. Nah, beliau Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan rasio, lebih mengedepankan akal. Makanya apa aja yang dimasukin ke dalam mulut, makanan minuman termasuk yang dipakai, itu kalau mau berkah harus halal. Kalau halal berarti ketika makan dulu bayar belakangan, harus jujur. Makanya Imam Abu Hanifah lebih berpedoman kepada itu, jujur atau tidak jujur. Oleh karena itu bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ini dalam banget nih bahasan ini. Itu kalau ada orang masukin ke dalam tubuhnya makanan kayak minuman, termasuk maaf bahasa saya dipakai, itu dia ibadah tidak akan diijabah oleh Allah, nggak makbul, nggak mustajab. Ini saya contohin aja nih. Ini saya namanya ngaji fikih. Ada orang, kan Ramadan tinggal berapa hari lagi nih puasa? 3-4 hari. Kalau kata orang Betawi udah nembir udah ini. Ya udah deket. Saya nyontohin aja. Ada orang menjelang bulan Ramadan dia makan atau minuman yang haram. Makanan minuman yang haram. Kemudian di bulan Ramadan dia puasa full 30 hari atau pokoknya sebulan dah dia puasa. Dia ibadah apa aja termasuk tarawih dan sebagainya. Itu ibadahnya semuanya sah. Tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya di dalam tubuhnya itu ada makanan yang haram. Dan itu akan steril lagi, akan bersih lagi. Makanya betul nih, hebat nih judulnya nih, mensucikan diri ini. Akan bersih lagi itu kalau sudah 40 hari. Lah berarti kalau dia makan minum sesuatu yang haram, itu 40 dino apa? 40 hari amal ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman sah doang. Lah kalau puasa cuma 3 hari masih tekor 10 hari itu. Itu kalau sekali. Kalau dia setiap minggu berkelipatan 40 hari. Makanya saya sering ungkapin nih bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, itu orang ibadah haji. Orang ibadah haji kan umumnya 40 hari. Kalau besok atau kapan dia berangkat haji ternyata dia makan yang haram, terus dia ibadah haji, itu ibadahnya cuma sah doang, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab di dalam tubuhnya ada sesuatu yang haram. Itu tidak akan diterima oleh Allah selama berapa hari? 40 hari, bukan 4 hari, 40 hari. Lah kalau ibadah haji 40 hari impas itu. Lah kalau puasa Ramadan masih kurang 10 hari. Nah ini namanya introspeksi, ini namanya muhasabah. Sehingga tadi saya bilang, saya belum ungkapin ungkapan Imam Syafi'i, tapi saya lebih mengedepankan fikih-fikih model Imam Syafi'i. Makanya saya bilang tadi, di seluruh dunia umat Islam itu kalau berfikih paling banyak bermazhab Syafi'i. Tapi pendapat-pendapat yang lain juga banyak, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ya contohnya Imam Malik, kalau baca Fatihah nggak pakai bismillah. Jadi bacanya langsung apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kalau kita yang bermazhab Syafi'i baca bismillah. Tapi suatu saat kita biasa bismillah, sholat di mana-mana ternyata imamnya nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, sah. Jangan diprotes. Imam pakai bismillah. Nggak perlu. Karena kalau bismillah itu bermazhab Syafi'i. Tapi kalau bermazhab Maliki itu tanpa bismillah. Tetap sah. Nah sekali lagi bahwa Bapak saudara-saudara, ini berarti ketika kita berfikih itu nggak boleh saklek. Apa saklek itu? Kaku, ya, harus luas, fleksibel. Nah makanya kembali ke tadi ungkapan Imam Syafi'i kan gitu, jadi tujuan tadi nih. Itu kata Imam Syafi'i, uhibbu sholihin walastu minhum. Kata Imam Syafi'i,
Uhibbus sholihin, aku cinta kepada orang-orang soleh. Walastu minhum, ini ketawaduan tingkat tinggi nih. Rendah hatinya Imam Syafi'i tingkat tinggi. Aku cinta kepada orang-orang soleh meskipun aku bukan bagian daripada orang soleh. Masya Allah, luar biasa. Imam Syafi'i orang yang hebat banget, nggak ngaku menjadi orang soleh. Lah kadang-kadang kita belum apa-apa pun ngaku jadi orang soleh. Nah ini ilmiahnya tadi bahwa Bapak saudara-saudara ibu sekalian, kembali di dalam Al-Quran, sengaja ini di Al-Quran dengan ungkapan Imam Syafi'i, itu semua aslinya kita pengen menjadi orang yang soleh. Dan orang soleh itu adalah orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan orang yang memberikan kewajiban-kewajiban juga kepada manusia. Itu namanya orang soleh. Jadi hak kepada Allah dikerjakan, hak kepada manusia juga dikerjakan, itu disebut namanya orang soleh. Makanya ini sekedar oleh-oleh nih bahwa Bapak saudara ibu sekalian, dalam acara Ruahan Akbar ini, karena kaitan dengan orang soleh tadi, jadi ciri orang soleh itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Ini saya maksud buat oleh-oleh nih. Jadi ciri orang soleh itu ada 3, yang semua ada di dalam surat Luqman tadi. Yang surat Luqman ada berapa ayat? 34 ayat. Udah. Yang pertama, ciri orang soleh dalam surat Luqman itu ada kalimat wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kita pengen tahu orang soleh, termasuk kita ini berusaha ikhtiar ingin menjadi orang soleh, itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah gini, ini saya nyebutnya ilmiah ya. Yang dimaksud dalam Al-Quran itu wasohibhuma. Huma itu diartikan 2. Berarti kalau kita berbakti kepada orang tua itu harus kepada dua-duanya. Artinya apa? Kalau ada anak berbakti kepada bapaknya, tapi enggak berbakti kepada ibunya, itu anak durhaka. Atau dibalik, ada anak hormat kepada ibunya aja, tapi enggak hormat sama bapaknya, itu anak tetap dianggap anak durhaka. Maka yang dimaksud anak yang berbakti itu kepada keduanya, paket. Makanya dalam Al-Quran termasuk doa, itu nyebutnya bukan kepada bapaknya aja, bukan kepada ibunya aja, akan tapi kepada kedua orang tua. Makanya ini acara yang indah, acara hebat ini. Kita doain orang tua itu enggak bilang kita doain buat bapak kita aja, enggak. Kita doain kepada ibu kita aja, enggak. Akan tapi kepada kedua-duanya. Sehingga tadi saya bilang, saya ulang ini biar tambah marem sekali lagi. Kalau ada anak hormat sama bapaknya aja, sama emaknya dia nggak hormat, itu anak durhaka. Hormat pada ibunya aja, nggak hormat kepada bapaknya, juga anak durhaka. Makanya dalam doa itu kan, waqur rabbirhamhuma kan, Rabbighfirli waliwa lidaya. Makanya anak berbakti itu kepada keduanya, kedua orang tua. Sehingga gini, ini jauh saya nyontohin ini. Orang tua itu wajib ngasih nafkah ke anak. Sekali lagi, orang tua itu wajib ngasih nafkah ke anak. Tapi yang wajib ngasih nafkah itu bapak, bukan ibu. Ibu-ibu, sepakat nggak ibu? Bapak ibu yang wajib ngasih nafkah ke anak adalah bapak. Kalau ibu nggak wajib ngasih nafkah. Ini kalau saya mau nyontohin banyak banget, jauh banget ya, banyak dan jauh. Tapi saya coba urut aja pelan-pelan dah. Jadi bapak wajib ngasih nafkah ke anak, tapi kalau ibu nggak wajib ngasih nafkah kepada anak. Tapi bapak kewajiban ngasih nafkah kepada anak terbatas. Artinya terbatas, ada waktunya berhenti. Kapan berhentinya, kapan selesainya bapak wajib ngasih nafkah, itu ketika anak nikah. Makanya kalau anak nikah, mau lanang kek, mau wedok kek, mau laki kek, mau perempuan, itu ketika akan nikah, itu kewajiban bapak memberi nafkah itu berhenti udah. Istilahnya estafet. Kalau anaknya laki-laki, justru anak laki-lakinya wajib nafkahin bininya. Kalau anaknya perempuan, berarti anaknya yang perempuan wajib dinafkahi oleh mantu, kan gitu. Berarti bahasa mudahnya, bapak wajib ngasih nafkah ke anak, ada waktu berhentinya. Berhentinya kapan? Ketika nikah. Nah ini yang ingin saya teruskan nih.
Setelah nikah, ini bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian nih. Ternyata ketika anak selesai nikah, dinikahkan oleh bapaknya dan ibunya juga. Kemudian maaf nih, bapak ibunya jatuh miskin. Bapak ibunya jatuh miskin. Maka gantian anak yang wajib nafkahin kepada kedua orang tuanya. Makanya anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua. Ya terutama ketika orang tua miskin, itu wajib. Siapa yang wajib? Anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi dibalik kan, kalau orang tua yang wajib ngasih nafkah kan si bapak doang. Tapi kalau anak wajib ngasih nafkah kepada bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Cuman ketika anak ingin nafkahin kepada kedua orang tuanya, itu jangan dikasih ke bapaknya. Ibu-ibu, jadi anak kalau mau ngasih nafkah ke orang tua, jangan dikasih ke bapaknya. Akan tapi ngasihnya kemana? Ke emak. Emang apa? Kalau dikasih ke bapaknya, emaknya bisa jadi kagak ngerasain. Dibawa kemana? Dibawa ngudik apa dibawa? Itu dia. Kalau dikasih bapaknya nih kagak, ditilep. Nggak urusan dah. Tapi dikasih kemana? Ke emak. Kalau anak ngasih nafkah ke emak, insya Allah bapaknya ikut gegares juga. Emang teorinya begitu. Jadi di situ maksud saya bahwa bapak saudara-saudara, makanya saya nyontohnya jauh dan dalam banget ini gitu ya. Berarti orang tua itu wajib ngasih nafkah, yang dimaksud adalah bapak. Tapi kalau anak udah nikah, itu gantian anak memberi nafkah kepada orang tua. Tapi yang dikasih kepada siapa dulu? Emak. Ini ada anekdot aja nih, ada contoh aja lagi nih. Ini nggak apa-apa ya bapak-bapak saudara-saudara, bagian begini kita kalem orang perempuan nih. Gini, suatu saat ada seorang suami mau pergi dari rumahnya. Suami pergi dari rumah, biasanya ngomong sama bininya. Ini dia pergi nggak pakai ngomong. Kalau orang Betawi bilangnya apa ya? Pergi tanpa izin, dia jalannya ngeloyor, apa ngeloyor? Ngeloyor baik namanya, dia jalan aja udah. Pak Eko paham kan nih? Ngeloyor. Jadi suami keluar dari rumah, dia jalan aja udah gitu, jangan ngapain ngomong sama bininya, jalan aja udah gitu. Nah kira-kira, dari itu berangkat pagi, nah kira-kira jam 11, jam 12 kan biasanya makan siang. Nah ini bininya pas mau makan siang, apa yang mau masak? Orang gak ada apa-apaan. Ya sayuran kagak ada, pas kagak lama tukang sol sepatu liwat. Tapi tukang sol sepatu udah kagak ada sekarang ya? Masih ada? Jarang banget cuman ya? Tukang sol sepatu liwat. Ini kata bininya begini nih, waduh abang tadi, maksud begitu suaminya pergi kagak pakai ngomong-ngomong. Udah begitu boro-boro ngomong, apalagi ninggalin duit kan gitu. Orang perempuan kan cerdas, seorang istri. Bagaimana caranya nih? Pas dia lagi melongo-melongo begitu, dia lihat ada sepatu bekas suaminya. Jadi suaminya punya sepatu bekas. Kata bininya begini nih, gue jual aja sepatu bekas nih suami gitu. Lalu dipanggil tukang sol, mas ini mas gitu. Ini bayar ini sepatu bekas suami, nggak dipakai-pakai udah. Ditanya, berodit mau dijual, cepet gitu kan. 100, kata tukang sol gocap 50, jadi transaksi kan. Ya udah bayarin deh 50 gitu. Udah, pasti bayarin kan dapat 50. Orang perempuan kan cerdas. Dari 50 apa aja belanjain? Sayur, apalagi ikan apa aja pokoknya. Jam masak, suaminya jam 1 pulang. Pas suaminya pulang, kata bininya, bang makan dong bang. Lah orang kan yang nikmat makan kan lagi lapar. Orang kalau lagi lapar nikmat banget. Akhirnya tuh suami apa aja makan, apa aja eleg. Apa aja makan. Pas selesai makan baru dinanya, wahai istriku ngomong-ngomong begini dah saya tanya. Kan tadi saya keluar rumah gak pakai ninggalin duit, ini ngapa banyak makanan ini gitu. Kata bininya begini, abang tadi pergi keluar kagak pakai ninggalin duit. Akhirnya pas nggak lama ada tukang sol sepatu liwat. Nah sepatu abang saya jual. Kata lakinya begini, sepatu yang mana? Yang itu. Berudit 50. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Apa yang dibaca sama suaminya? Emang apa? Di sepatu itu di dalamnya ada duit gocap apa
500.000. Ada duit berapa? 500.000. Kata bininya, lah saya nggak tahu. Jadi di dalam sepatu bekas ada 500.000, sedangkan sepatu dijual berapa tadi? Gocap, tekor. Nah sekarang saya tanya ibu-ibu, kira-kira yang salah suami apa bini? Yang salah suami apa bini? Yang paling pas dua-duanya salah. Suami kemana-mana kagak nitip, bini main jual aja gitu. Ini kembali nih ya, ini namanya intermezzo nih ya, bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian. Jadi yang pertama nih ya, yang pertama yang namanya orang soleh itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah di antaranya caranya pada malam hari ini nih. Ini masalah tadi Ustaz Kiai Abdul Halim juga bilang, ini Ustaz Idam Holid ya. Ini kan di RT 8 RW 7 nih, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Ini kita berbakti sama orang tua kita. Kan orang tua kita, ya kalau orang udah mati kagak bisa makan yang secara materi udah. Yang paling penting ya kita bentuk apa yang kita kiriman buat beliau? Ya doa-doa. Ini makanya Ruahan Akbar ini luar biasa ini ya. Simbol, sekali lagi simbol kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan kita termasuk mudah-mudahan orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, masih dalam surat Luqman ya. Di sana ada kalimat ya bunayya aqimis shalah. Yang kedua, ciri orang soleh itu adalah orang yang menegakkan sholat. Gini teorinya. Sholat itu seatu-atunya ibadah yang enggak ada keringat ditinggalin. Saya ulang nih bahasanya. Sholat itu satu-satunya ibadah yang enggak ada keringanan boleh ditinggalin. Artinya apa? Dia dalam keadaan kena musibah maupun tidak kena musibah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan senggang, dalam keadaan repot, tetap wajib sholat. Tapi kalau ibadah yang lain boleh kita tinggalin. Contoh, ini tadi kan saya nanya, beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Ada orang sakit, sakitnya sakit banget. Dia boleh enggak puasa. Tapi dengan catatan, saya bilang tadi sakitnya sakit banget. Kalau cuma pilek-pilek doang sih jangan kagak puasa. Didepak sama orang tuanya. Sakitnya sakit banget. Boleh untuk tidak puasa. Atau musafir, bepergian, yang membahayakan, yang merepotkan. Boleh untuk tidak puasa. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji zaman sekarang jangan dikata ada punya duit bisa langsung berangkat ibadah haji. Antri. Mending amat antrinya setahun 2 tahun. Berapa Pak antrinya? 12, ada yang 20, ada daerah sampai 40 tahun. Udah tergantung daftarnya. Kalau dia waktu daftar umurnya jigoh aja dah. Waktu daftar umurnya 25 tahun. Terus antri 25 tahun. Berarti berangkat umur 50, insya Allah masih kuat, masih gagah. Lah kalau dia daftar umur 50, daftar umur 50, berangkat 25 tahun lagi, romannya udah payah juga kali ya. Maksud saya nih tadi, itu ibadah-ibadah yang lain itu boleh ditinggalin dan bahkan ada keringanan. Tapi ibadah sholat enggak ada keringanan. Enggak ada keringanan. Enggak ada orang ibadah sholat. Sholat subuh libur seminggu. Sholat kita orang laki nih, sholat Jumat libur 1 bulan. Kan enggak ada. Dalam kondisi bagaimanapun tetap wajib sholat. Makanya nih, ini tinggal beberapa hari lagi. Bulan Ramadan itu ada ciri khasnya kalau malam adalah sholat tarawih. Besok dah nih, bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian. Di awal-awal Ramadan, sholat tarawih di masjid mana aja, di musola mana aja penuh. Sampai yang biasa ke masjid kagak keduman, nggak kedapatan tempat. Karena saking penuhnya. Tapi kira-kira kuat itu berapa hari, itu berapa malam? 3 hari, 4 hari, 5 hari udah mulai tuh. Udah mulai kurang dah. 7 hari mulain. Kalau bangsa Romana musola masjid itu tingkat, atas bawah awalnya, pas ujung-ujungnya di bawah semua. Makanya pedoman yang begini nih, ini taruhan namanya buat jaminan. Makanya kalau udah separuh bulan Ramadan, nih bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian nih,
Nanti kita buktiin dah. Kalau udah separuh bulan Ramadan, yang pada terawih di masjid, yang pada terawih di musola, kita yakin besok dia pada puasa. Pedoman itu dah. Yang udah separuh bulan Ramadan nih, malam dia masih terawih di masjid di musola, saya yakin, kita yakin besok mereka pada puasa. Tapi yang kagak terawih bukan berarti dia kagak puasa, bisa jadi dia puasa cuman enggak terawih. Bahasa mudahnya, nah iya, macam-macam tuh, yang sakit, yang mau repot, mau pulang kampung dan sebagainya. Bahasa mudahnya gini, yang sholat terawih tadi saya yakin udah 15 hari nih, saya yakin besok dia pada puasa, itu yang bagus banget. Puasa juga, terawih juga, itu bagus banget. Ada yang kagak terawih tapi dia tetap puasa, itu bagus. Jadi ada yang bagus banget, ada yang bagus. Asalnya yang ketiga, terawih kagak, puasa kagak. Makanya pedoman dah, setelah 15 hari kalau dia masih terawih di masjid, di musola, berarti besok udah pasti puasa. Tapi yang puasa belum tentu terawih. Kembali ke tadi, berarti ciri orang soleh itu adalah sholat. Dalam kondisi bagaimanapun, sholat nggak bisa ditinggalin. Yang ada itu keringanan cara ngerjain. Kalau kita romannya ngerjain tiap waktu karena lagi musafir, udah kita jamak. Bahkan bukan di jamak doang, di kosor juga, nggak apa-apa gitu. Bahkan ibu-ibu, jamak sholat itu sebetulnya bukan lagi musafir aja, nggak musafir boleh. Yang kudu banget, nah ini keluar bahasa kudu nih. Yang kudu banget itu kalau dalam keadaan musafir namanya kosor. Kalau kosor itu mutlak, absolut, harus dalam keadaan musafir. Tapi kalau jamak tidak dalam keadaan musafir boleh. Apa contohnya? Makanya tadi saya manggil ibu-ibu. Biasanya pengantin perempuan dipermak. Dikejar kayak bahan ini. Ya, orang perempuan mau jadi pengantin kan biasanya pagi dipermak. Diservis itu kan, didandanin. Dipajang jam berapa? Jam 11. Terus istirahat jam 4. Berarti waktu zuhur liwat kan? Itu karena jadi pengantin, ya kan nggak mungkin lagi di tamu di sholat dulu pamit kan, enggak. Terusin aja jadi pengantin, lagi dipajang kagak apa-apa. Entar abis asar jam 4 dia sholat jamak takhir. Berarti sholat zuhur dan asar di jamak takhir boleh. Itu yang dipermak-permak tuh, yang dipoles-poles tuh mukanya tuh boleh. Dia pada jamak takhir. Berarti jamak itu tidak harus dalam keadaan musafir kan? Jadi pengantin aja boleh dijamak. Tapi yang boleh jamak pengantinnya doang. Kalau kata bahasa saya jangan pakai bahasa Betawi, teradahan. Yang palang pintu apa palang apaan itu pada itu? Bukan palang pintu, yang palang betis. Pagar betis. Iya, ngikut-ngikut jamak juga. Kadang-kadang bukan sampai pagar betis, sampai tamu-tamunya ngikut. Itu namanya teradahan. Jadi yang jamak itu pengantin aja boleh gitu. Nah ini berarti kesimpulannya, ciri orang soleh yang kedua apa? Ibadah sholat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir ini, ciri orang soleh. Mudah-mudahan kita dapat ini. Ciri orang soleh yang ketiga, wala tusoil khaddaka linnas. Intinya enggak sombong. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, sombong itu penyakit hati dan biangnya penyakit hati. Saya ulang nih. Kata Imam Ghazali, penyakit hati itu 20. Ada berapa? 20, 20. Jangan mau Jombang 20. Penyakit hati itu ada 20. Biangnya penyakit hati itu takabur. Sombong. Sombong itu dalam Asmaul Husna yang ke-10 itu Al-Mutakabbir. Makanya zat Allah itu menandakan bahwa manusia sehebat-hebat yang dimiliki enggak boleh sombong. Kenapa? Sombong itu penyakit hati, bahkan biangnya penyakit hati. Makanya orang sombong itu enggak harus mempunyai keistimewaan. Sekali lagi, sombong itu kalau udah mental enggak harus punya keistimewaan. Enggak punya keistimewaan juga emang dasarnya sombong aja udah. Makanya saya istilahkan orang kaya sombong pantes, tapi enggak bener. Orang kaya nih, hartanya banyak, sombong, pantas. Karena ada yang disombongin, tapi tetap nggak bener.
Yang kacau kalau mau udah mental, orang miskin pun bisa sombong. Makanya suka dikata gini, udah miskin itu kan udah mental. Sehingga kata Nabi, kesombongan seseorang itu boleh dibalas. Dari 20 penyakit hati itu nggak boleh dibalas kecuali sifat sombong. Ini karena biangnya penyakit hati itu kan sombong, takabur. Itu boleh dibalas. Kalau orang sombong boleh kita balas. Tapi kalau punya orang fitnah, ada orang riba, ada orang namimah, itu nggak boleh dibalas. Kalau kita dibalas sama penyakit hati kita. Tapi kalau sombong boleh dibalas. Seatu-atunya penyakit hati yang boleh kita balas adalah sombong. Makanya sekali lagi ini ada anekdot, ada cerita singkat. Begini ibu-ibu yang kami muliakan. Suatu saat ada seorang ibu kaya pergi ke pasar. Ketika ke pasar dia datengin warung atau toko buah. Kebetulan tukang buahnya itu aki-aki. Nah kalau aki-aki kan berarti kakek-kakek nih. Nah si ibu ini karena orang kaya itu jari jemarinya ada 10-10-nya isinya cincin emas. 10-10-nya cincin emas. Kata si ibu karena emang mempunyai mental sombong, karena di jari jemarinya 10 itu ada emas, akhirnya dia ngomong sama aki-aki. Aki-aki dibilangin, "Kek, kasih saya beli anggur 1 kilo," nunjuknya pakai jempol. Kenapa pakai jempol? Sebab di jari jempolnya ada emas. "Kasih saya apel 1 kilo," pakai telunjuk. Karena di telunjuknya ada cincin emas. Jadi intinya dia beli bermacam-macam buah, nunjuknya gantian. Dari jempol sampai kelingking. Kelingking habis pakai yang sebelah kiri. Semuanya dia nunjuk pakai jari jemari yang ada emasnya gitu. Pas nggak lama sadarlah si aki-aki ini, sadarlah si kakek-kakek ini. Ini ibu-ibu sombong banget nih gitu kan. Dia beli buah mending amat banyak. Cuman karena dia pengen nunjukin aja. Pas selesai kata si ibu begini, "Wahai kakek, semuanya ini buah yang saya beli jumlahnya di berapa duit saya bayar." Jadi nanyanya berapa itu jari jemarinya semuanya dilambe-lambein. Digerak-gerakin. Ingin nunjukin kepada si kakek kalau di jari jemarinya ada cincin emas, lambang sombong. Nah kata kakek-kakek begini, saya diajarin katanya kalau orang sombong boleh dibales. Cuman saya orang miskin bagaimana balesnya ini. Ketika aja lagi mikir-mikir dia ingat dia punya gigi cuma atu. Dan kebetulan seatu-atunya dari emas. Nah ini nih buat modal nih. Ketika ditanya lagi sama si ibu, "Wahai kakek jadi berapa ini? Saya mau bayar ini." Akhirnya kata si kakek, "Itu semua harganya dinunjuk ke giginya." "Wahai ibu itu semua harganya segini." Si kakek nunjuk emas ya giginya itu. Akhirnya ketika si kakek nunjukin emas yang di giginya itu si ibu akhirnya sadar. Akhirnya apa aja dibaca kayak tadi tuh, "Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim," cuman enggak dibaca surat Yasin doang. Akhirnya, "Wahai kakek maafin saya ya, saya sudah bersifat sombong dan sebagainya. Sekarang saya untuk menebus kesalahan saya, ini cincin saya copotin semuanya." Jadi cincin emasnya yang ada 10 itu dicopotin semua. "Ini saya berikan hadiah buat kakek." Dalam hati kakek, sering-sering aja ada orang sombong begini nih. Intinya maksud saya, sombong itu biangnya penyakit hati. Berarti kalau orang sombong bukan orang soleh. Sehingga sekali lagi ini dalam bentuk doa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang soleh seperti yang didoakan dan berdoanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ciri khasnya itu banyak, cuma saya sebutin 3. Yang pertama, anak berbakti kepada orang tua, kemudian konsekuen ibadah sholat, dan yang ketiga enggak sombong. Dengan demikian mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan bahagia di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz Rofiuddin, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Sekali lagi saya nerusin saja untuk diungkapkan oleh Kiai Haji Abdul Halim tadi. Ini kegiatan seperti ini luar biasa, ini indah, dan kita salah satu simbol berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja sama-sama kita mendengarkan mutiara-mutiara hikmah, kalimat-kalimat thayyibah yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya besar manfaatnya buat kita semuanya.
Baiklah Bapak Ibu dan sekalian, sampailah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa kedua atau doa penutup. Sebelum ditutup dengan doa penutup, kami mewakili atas nama Panitia Ruahan Akbar RT 08 Kampung Budaya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada para alimil ulama kita, para guru-guru kita yang sudah menyempatkan hadir di sini. Semoga hadirnya guru-guru kita semua di sini, apa yang kita panjatkan semua pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon maaf kepada guru-guru kita apabila dalam hal penyambutan dan tempat masih banyak kekurangan di sana sini. Dan untuk pembacaan doa kedua atau doa penutup, insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ketua RT lingkungan kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Adinda Rabiuddin Abdul Fattah. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Padang, singgah sebentar membeli roti. Kalau ada umur panjang, tahun depan kita jumpa kembali dengan acara seperti ini. Sekali lagi kami mengucapkan tiada pantas yang kami ucapkan selain jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salaman kan nanti ituin aja. Oh iya. Udah habis doa. Ya, ya. Wafwana ya karim, ya zal jalali wal ikram, amisnal islam. Allahumma bihaqil fatihah, wa bisiril fatihah, wa bikaramatil fatihah, wa bimujizatil fatihah, bihaqi man uzilat alaihil fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham, ya man labdihi yaghfir wa yarham, ya dabil balaya Allah, wa ya dal balaya rahman, wa ya dal balaya rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk jamaah, karena kita penutupan di bulan Sya'ban, ambil posisi untuk kita berjabat tangan. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti langsung lanjut ambil hidangan di sini. Dulu suruh makan dulu. Oh iya. Iya. Suruh dipersilakan dulu aja. Bapak hadirin sekalian, kita saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan apa yang kita keluar dari sini, kita pulang dari sini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu dan sekalian, saya atas nama pembawa acara, atas nama pribadi, saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin dari kita selama setahun banyak ada baik kesalahan dari perkataan maupun tingkah laku saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ayo silakan Bapak semua. صلاة من الله وآل